donasi Agus Salim belum menemukan titik terangnya, bahkan melebar kemana-mana. Terbaru dari polemik donasi Agus ini, kemarin tepatnya pada Rabu 20 November 2024, Agus ditemani oleh kuasa hukumnya Farhad Abbas terlihat mengunjungi Kementerian Sosial Republik Indonesia Jakarta Pusat untuk berkonsultasi soal masalah uang donasi, hingga Agus menanyakan perihal aturan, ancaman dan hukum terkait penerimaan dana donasi dan juga yayasan yang tidak ada izinnya. Lantas benarkah langkah ini pun diambil Farhad Abbas karena kasus ini sudah memasuki ranah hukum? Benarkah tujuan Farhad Abbas untuk membuat pihak Novi kapok karena telah berurusan dengan dirinya dan Agus sebagai korban? Di sisi lain, Agus mengungkapkan kekecewanya kepada Aji, pelaku penyiraman air keras kepada dirinya. Benarkah Agus kembali mempertanyakan perihal Aji yang pernah berjanji untuk membantu pengobatan matanya tapi nyatanya nihil? Lalu bagaimana kuasa hukum Aji menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi Agus harus diakui sudah melebar kemana-mana. Hingga sebagai kuasa hukum Agus, Farhad Abbas pun kemarin merasa perlu untuk mendatangi Kementerian Sosial bersama Agus. Menurut Farhad Abbas, kini ia pun mengambil langkah yang konkret karena kasus ini pun sudah memasuki ranah hukum, di mana ada aturan sebuah yayasan untuk meminta izin terlebih dahulu ke Kemensos dan ada denda hukumannya. Terlebih tujuannya untuk membuat pihak Novi kapok karena telah berurusan dengan dirinya dan Agus sebagai korban penyiraman air keras yang sudah membuat kedua matanya tidak bisa melihat. Ya, saya nggak membuka di sini dulu. Mereka mendukung atau gimana? Ya, kalau saya sih saya minta kearifan dan kebijaksanaan aja bahwa ada orangnya namanya Agus, tidak fiktif, ini orang buta. Jangan diperombak-ombak main-mainkan gitu. Di depan media sih boleh-boleh saja kalian nyerang kayaknya gimana gitu. Kayaknya kita mengganggu, kan dari awal sudah katakan. Sekarang baru rasakan kan. Kalau saya sih mending, ya itu dana pribadi Agus. Tapi yang dipersoalkan adalah dana yang masuk ke yayasan. Bukan dana yang masuk ke dalam rekening Agus. Kalau itu dipersoalkan juga, siapa yang menyarankan, siapa yang memasang rekening itu? DS kan. Apa tadi yang dikonsultasikan di Kemensos, Bang? Ya menyangkut uang. Ya. Apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa? Diaturannya di mana? Apa ancaman hukumannya, dendanya? Walaupun cuma 10.000, denda hukuman penjara kurungannya cuma 3 bulan. Tapi ada peraturan-peraturan lain dan akan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya. Kejaksaan, kepolisian. Keinginannya apa, Pak? Keinginannya ada yang kapok gitu. Ya kan? Malah saya bilang kalau lu nyerang saya, senang banget gue nya, tapi udahlah kalau udah minta maaf ya baik-baik aja lah. Lebih lanjut, Farhad Abbas pun juga menjelaskan ia mendatangi Kemensos selain agar Kemensos bisa memeriksa Agus sebagai penerima donasi secara langsung. Ia pun juga ingin memperlihatkan kondisi Agus yang memang tidak bisa melihat itu sangat layak untuk menerima donasi. Farhad Abbas juga menegaskan jika mereka ke Kemensos sekaligus menanyakan terkait perizinan pihak Yayasan Novi untuk membuka donasi. Dan ternyata menurut Farhad Abbas, Kemensos pun sudah menegur Novi terkait tidak adanya izin donasi. Kemarin Novi katanya ke Kemensos kemarin. Ya, setahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin? Pastinya, tanya sendiri sama Novi kan.
Jangan begitu, saya nggak tahu. Pengancaman itu. Nanya aja, maksudnya lu ada izin nggak, itu aja kan bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan legal nggak. Lu jangan nggak legal tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan. Apalagi ada petisi minta aparat mundur dari pengacara, apa itu? Udahlah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya, bukan Farhad lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Jadi makanya jangan menyerang pribadi saya. Karena itu Agus bukan dilindungi oleh Farhad tapi dilindungi oleh hukum. Selain itu, ditegaskan oleh Farhad Abbas dengan tidak adanya itikat baik dari pihak Novi kepada dirinya, membuat Farhad Abbas pun semakin senang karena kini dirinya memiliki amunisi baru untuk menyerang pihak Novi. Apalagi saat Farhad Abbas mendampingi Agus, justru dirinya pun merasa dipermalukan dan digencar perlawanan yang sangat tidak mengenakan dirinya. Kini, Farhad Abbas pun juga sedang berpikir untuk menempuh cara hukum lain yang sesuai dengan undang-undang untuk mempersulit pihak Novi. Padahal diakuinya, jika pihak Novi secara baik-baik menyerahkan uang donasi tersebut kepada Agus, masalah ini pun bisa cepat selesai dan tidak berkepanjangan seperti ini. Menyangkut klarifikasi gitu, kita dapat informasi kalau Agus akan didatangi juga rumahnya, dan hari ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada dua. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawaman tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Sedangkan Agus berbeda, Agus menerima data pribadi gitu. Kita berharap mudah-mudahan kisru ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Saya lagi berpikir ini, kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini, saya akan menggunakan cara-cara hukum, cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian. Termasuk DS, termasuk NP gitu. Di sisi lain, Agus pun juga mengungkapkan kekecewanya, sekaligus juga permintaannya agar Aji pelaku penyiraman air keras kepada dirinya bisa dihukum seberat-beratnya. Hal tersebut sesuai dengan tindakan kejam Aji kepada dirinya. Menurut Agus, karena kini ia tidak bisa melihat untuk selamanya. Ditambah lagi, pihak Aji pun juga tidak menepati perjanjian dengan pihaknya untuk menanggung biaya pemulihan mata Agus sampai sembuh. Namun, hingga saat ini tidak ada sedikit pun hal yang dijanjikan tersebut ditepati oleh pihak Aji. Pihak Aji pun juga memberikan tanggapannya. Aji yang sedang diproses hukum dan sudah ditahan sejak 2 September lalu memang sedang fokus pada proses hukumnya. Adapun janji yang disinggung Agus dari Aji yang masih berusia 19 tahun itu sebenarnya saat itu belum mendapatkan jawaban tuntas dari pihak keluarga Agus karena Agus mulai sibuk dengan masalah donasi. Gimana nggak putus komunikasi, orang dia juga nggak ada komunikasi ke kitanya juga. Itu hanya hubungan belaka aja sih. Diharap dihukum dia seberat-beratnya. Bertanggung jawablah atas perbuatannya sesuai hukum apa yang dia lakukan lah gitu. Yang ya, pantas lah hukuman apa yang dia lakukan. Sampai saya tidak bisa melihat ini. Kan awalnya juga ada perjanjian, tapi perjanjian itu tidak ada sama sekali sampai sekarang. Ya dari pihak keluarganya mau biayain, tapi kan nggak ada sampai sekarang. Iya, nggak ada inisiatifnya sama sekali. Komunikasi dari keluarga? Nggak ada sama sekali komunikasi dia ke kita juga. Katanya kan di awalnya dia pengen biaya berobat dari dia semua, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada. Kalau keterangan dari Aji langsung, kan dia merasakan seperti intimidasi atau bisa mungkin perasaan yang kurang, akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang ada menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai ada mengenai makanya, nah itu kan nanti akan diperdalam. Kalau permohonan maaf itu kepada Agus, saya mungkin orang yang pertama ketika diutus oleh keluarganya Aji pada saat itu, 1 hari setelah kejadian, posisi Agus pada saat itu masih di rumah sakit Cengkareng.
Saya datang ke sana, saya bilang sama Agus, bahkan saya bilang pada saat itu saya utusan dari keluarga. Saya bilang saya menyampaikan rasa turut prihatin yang sedalam-dalamnya. Belum ya, karena pada saat itu pun konsentrasinya kan langsung kepada proses hukum ya. Artinya bentuk pertanggungjawabannya itu langsung dalam konkret proses hukum yang dilakukan oleh Agus diteruskan oleh kepolisian dan langsung melakukan penahanan Aji kan. Jadi konsentrasi kita pada saat itu adalah bagaimana kedua belah pihak ini bisa berkomunikasi dulu gitu kan. Nah, ketika memang ada pembicaraan berkaitan itu tidak terrealisasi gitu. Sampai pada akhirnya proses sidang ini belum ada realisasi berkaitan dengan itu. Dan memang pada saat itu saya sempat juga menanyakan kepada salah satu keluarganya Agus, saya lupa gitu kan, bentuk pertanggungjawaban apa yang harus kita lakukan gitu. Karena itu kan akhirnya tidak disampaikan juga oleh pihak Agus kan, karena mungkin Agus juga fokus pada perobatan dan lain-lain. Tapi pertanyaan itu sudah sempat kita sampaikan di awal kepada keluarganya Agus agar kita tahu nih bentuk apa yang kira-kira bisa memberikan keringanan kepada Agus. Ada bukti-bukti historis chatnya ya, antara saya dengan lawyernya gitu kan, beberapa kali agenda yang ketika saya tanyakan saya follow up lah gitu kan, dan itu tidak ada jawaban gitu kan. Sampai akhirnya saya mendengar kabar Agus sudah mendapatkan donasi. Lalu, seperti apa praktisi hukum Firman Chandra yang menegaskan pengumpulan donasi harus dibawa izin Kemensos, termasuk yayasan milik Novi? Dan apa sanksinya jika sebuah yayasan tidak memiliki izin dari Kemensos? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisru uang donasi Agus masih menjadi sorotan publik, termasuk praktisi hukum Firman Chandra yang mengikuti perkembangan kisru donasi Agus ini. Menurutnya, yayasan manapun terkait penggalangan donasi harus dibawa izin Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat. Termasuk, Kemensos harus mengawasi uang donasi tersebut akan difokuskan sesuai dengan peruntukannya. Yayasan tersebut harus berkoordinasi dengan Kemensos untuk mengawasi uang donasi. Contohnya, jika uang donasi awalnya diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus, maka harus fokus untuk pengobatan mata Agus dan bukannya melebar kemana-mana. Dan jika awalnya dibagi dua antara kepentingan pengobatan mata Agus dan juga kepentingan yayasan, juga sah-sah saja. Intinya harus fokus dan sesuai dengan peruntukan awal saat donasi dilakukan. Dengan sah atau tidaknya sebuah penggalangan dana sebenarnya tergantung, kalau mau kita lihat undang-undangnya dan peraturan pemerintahnya memang harus seizin, termasuk undian ya, seizin oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial setempat. Jadi sebelum penggalangan dana, donasi dan lain-lain dan diumumkan, itu harus ada permohonan dulu kepada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial setempat. Kemudian setelah itu dijawab oleh Kemensos. Baru setelah itu penggalangan dana dimulai. Namun beberapa yayasan, bukan hanya Yayasan Teh Novi saja, mungkin melakukan upaya yang relatif sama. Artinya tanpa ada izin dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Apakah itu sah? Ya sebenarnya sah-sah saja gitu loh. Yang paling penting sebenarnya di sini adalah peruntukan dari dana tersebut. Untuk apa? Kalau memang peruntukannya jelas, katakanlah misalnya ini untuk pengobatan Agus. Karena definisi donasi adalah sumbangan sukarela tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Setelah itu diberikanlah kepada yang namanya penerima donasi, berapapun nilainya, disepakati saja gitu loh. Apakah 100% semuanya untuk penerima donasi atau sebagian ke yayasan, itu sah-sah saja sebenarnya. Bermohon, itu harus bermohon dulu sebelum pengumpulan donasi. Karena apa? Nanti Kemensos atau Dinas Sosial akan mengawasi donasi tersebut peruntukannya untuk apa. Dan terakhir audit dari kantor akuntan publik, betul nggak donasi yang memang diumumkan untuk A
itu betul-betul ke A gitu lah. Fokus untuk peruntukannya. Kalau peruntukannya untuk Mas Agus lah yang bisa memakai. Tapi tetap harus koordinasi ya dengan yayasan tersebut. Selain itu, menurut Firman Chandra, kasus ini pun akan semakin panjang jika pertemuan antara kedua belah pihak yang berkepentingan tidak terjadi, yaitu antara Agus dan Novi. Firman Chandra pun menyarankan alangkah lebih baik jika adanya pertemuan dari pihak Agus kepada pihak Novi, karena sangat disayangkan sekali yang tadinya ingin membantu namun harus berakhir di kasus hukum yang pastinya bisa saja memanjang hingga beberapa tahun ke depan. Apalagi proses hukum di Indonesia pun bisa mencapai 6 tahun. Jadi, daripada melebar ke masalah hukum, lebih baik fokus ke masalah pengobatan mata Agus. Yang paling penting adalah komunikasi sekarang antara yayasan tersebut dengan penerima donasinya. Harusnya disitulah konsepnya. Jangan melebar ke permasalahan hukum. Ini masalah sosial kemasyarakatan. Bukan masalah hukum yang harus ada LP, ada gugatan, ada putusan pengadilan, majelis hakim, dan lain-lain. Upayakan dua orang tersebut yang namanya Mbak Novi dengan Mas Agus sejatinya harus bertemu. Supaya konflik ini tidak melebar menjadi permasalahan hukum. Karena awalnya mereka mengumpulkan donasi dan memang goalnya untuk kesembuhan Mas Agus. Itu yang harus dipikirkan, jangan melebar ada LP, ada perizinan, apakah sudah izin atau tidak, yayasannya sudah berizin atau tidak. Jadinya panjang, proses hukum kita tuh panjang sampai PK. Dan bisa kasus sampai 6 tahun. Apakah mau permasalahan ini fokus di situ, hidup kita hanya mengurus satu kasus saja? Kan tidak. Lebih baik mereka bertemu lah. Jadi jangan dibawa terlalu jauh itu kasus ini menjadi kasus yang pidana ataupun perdata. Lebih baik bertemu saja, itu yang paling penting. Di tengah kisru yang membuat emosi Agus akhirnya terkuras, Farah Tabas mencoba menghibur kliennya itu. Namun, benarkah saat Farah Tabas mengajak Agus makan-makan di rumahnya, Agus pun malah merintih kesakitan? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Selain setia mendampingi Agus, Farah Tabas pun juga sangat mengerti seperti apa kondisi Agus pada saat ini. Karena itu, ia pun mengajak Agus untuk makan-makan ke rumahnya. Beragam menu spesial sudah disiapkan buat Agus. Dan usai makan-makan, Farah pun juga memperkenalkan Agus kepada ibundanya. Namun, usai itu, Agus pun terlihat merintih kesakitan karena luka bakar yang ia terima belumlah sembuh, malah makin terasa sakit, khususnya tangan kirinya hingga harus diperban. Karena sakit, membuat tangan Agus pun susah untuk digerakkan, ditekuk ataupun diluruskan. Melihat Agus merintih, Farah Tabas pun mencoba menyemangati Agus agar tetap sabar dan juga semangat untuk menjalani pengobatannya. Assalamualaikum. Agus. Ini masuk Gus, saya Gus. Ini udah disiapin makanan buat Agus. Aduh, ini ada udang, ada toge, ada ikan, ada sengkel. Ya Gus? Tempat biasa duduknya. Guys, kita nyiapin Agus makan dulu hari ini. Gus, ini ibu saya Gus. Ibunda saya. Salaman, udah lagi makan. Salaman. Oke. Kenapa? Iya sayang.
luka sakit. Biasanya kita kayak gitu udah terburu-buru orang nungguin. Masalahnya. Apa yang Agus rasakan dengan kulit Agus saat ini? Ini yang buat Agus gak nyaman kulit Agus. Kenapa Gus? Sakit, perih, nggak bisa tidur Agus. Kan Agus kan udah nggak lihat lagi, kenapa harus mempersoalkan kulitnya? Hah? Iya kan rasanya ke badan Agus Pak, sakitnya. Coba tunjukkan sebelah mana yang sakit. Ini digerakkan aja susah. Tegang kulitnya mungkin karena luka. Masih basah ya, udah sebulan ya? Udah kok tambah parah Agusnya. Gak usah dibuka. Jadi Agus punya sakitnya bukan main-main guys. Agus ini sakitnya sakit betul. Kulitnya hancur. Itu berarti zat kimianya masih belum keluar harusnya. Iya. Iya. Kadang ada yang ada airnya cairan kalau. Iya. Gatal sakit ini ditekuk gini juga sakit ini, dilurusan gini juga sakit, tegang dianya. Kalau nggak diterban kayak lengket gitu rasanya. Kan uangnya ada Gus. Oke, semangat ya. Iya Pak. Kasih ya Pak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.